kasih. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Adik-adik, kita mau mulai loh ibadah kita hari ini. Ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Ya, tema hari ini kita adalah menang melawan Amalek. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk memulai ibadah hari ini? Kakak ajak untuk kita persiapkan hati kita, jangan ada yang makan, main, ataupun mengobrol ya. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh berada pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memulai ibadah hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan ibadah hari ini, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang buka telinga kami, Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semua, mari kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kakak mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Mari adik-adik, kita mau satukan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian dengan hati kita. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, dan kami percaya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi adik-adik. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan dengan telinga kami dan kami mau melakukan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik, hari ini Kak Nina masih akan melanjutkan seri firman Tuhan tentang perjalanan bangsa Israel ya adik-adik. Nah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian.
Seperti yang adik-adik ketahui bahwa bangsa Israel itu tidak mudah ya keluar dari Mesir. Mereka menghadapi banyak masalah, mereka menghadapi banyak tantangan. Bahkan setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka menyeberangi Laut Tebrau, mereka tetap menghadapi banyak masalah, mereka tetap menghadapi berbagai pencobaan. Nah, tapi Tuhan senantiasa menyertai mereka, senantiasa menolong mereka dan menjaga mereka ya adik-adik. Nah, seperti yang adik-adik lihat, di samping ini ada gambar peta ya adik-adik. Nah, gambar peta ini menunjukkan rute perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ada titik-titik merah itu, ada garis merah. Nah, di situ ada daerah bernama Mara, kemudian Elim. Nah, kemudian ada padang gurun Sin. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu, bangsa Israel juga mengalami masalah di padang gurun Sin. Adik-adik masih ingat gak apa yang terjadi dengan bangsa Israel di padang gurun Sin? Ya, pada saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan ya adik-adik. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Musa dengan cara apa adik-adik masih ingat gak? Ya, dengan cara Tuhan mengirimkan roti mana di pagi hari dan burung puyuh di waktu petang ya adik-adik. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan cara tersebut selama 40 tahun adik-adik. Bayangkan 40 tahun Tuhan pelihara bangsa Israel. Itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik, itu waktu yang sangat lama Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, setelah keluar dari padang gurun Sin, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka dan menuju daerah yang bernama Rafidim. Nah, di daerah Rafidim ini bangsa Israel juga mengalami masalah adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak? Adik-adik penasaran nggak? Nah, ayo lihat videonya ini. Ketika di tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan orang Israel. Lalu Musa memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang. Dan Yosua bersama orang-orang Israel pilihan berangkat dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi, Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur. Musa memegang dan mengangkat tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat dan menang. Tapi karena kelamaan dan capek, Musa menurunkan tongkat di tangannya. Ketika tongkat di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi kuat dan Israel kalah. Lalu datanglah Harun dan Hur membantu mengangkat tongkat di tangan Musa. Ketika tongkat Musa terangkat, orang Israel yang tadi kalah sekarang menjadi kuat kembali. Akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan berfirman agar Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab tanda peringatan. Dan Musa mendirikan sebuah mezbah. Mezbah itu bernama, Tuhan adalah panji-panjiku. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Tadi bangsa Israel ngapain ayo? Ya, yaitu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Kita baca dulu yuk ayat emas kita di minggu ini ada di
Keluaran 17 ayat 12 sampai 13. Keluaran 17 ayat 12 sampai 13 sama-sama kita baca. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang adik-adik lihat dan adik-adik baca di Alkitab ini, bangsa Israel berperang melawan bangsa apa adik-adik? Ya, bangsa Amalek. Nah, pada saat itu bangsa Israel belum pernah berperang. Itu adalah peperangan pertama bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bayangkan, pada saat itu mereka tidak ada persiapan, tidak memiliki pengalaman, tapi mereka harus pergi berperang melawan bangsa Amalek adik-adik. Pada saat itu Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang Israel. Nah, dan uniknya bangsa Israel pada saat itu tidak ada yang bersungut-sungut adik-adik seperti kisah-kisah sebelumnya. Bangsa Israel siap dalam berperang melawan bangsa Amalek adik-adik. Nah, saat itu Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit. Nah, Musa mengangkat tongkat Allah ke atas. Nah, dengan mengangkat tongkat Allah ke atas tersebut, bangsa Israel memiliki kekuatan yang lebih dibanding bangsa Amalek adik-adik. Nah, pada saat itu Musa capek adik-adik, karena terlalu lama kan proses perang itu nggak cepet adik-adik, berjam-jam. Pasti Musa tangannya lelah, capek ya, ngangkat tangan terus tongkat ini. Nah, akhirnya Hur dan Harun memberikan batu kepada Musa untuk duduk, dan mereka menopang kedua tangan Musa supaya tangan Musa tetap kuat untuk mengangkat tangan ke atas. Nah, dengan cara itulah bangsa Israel menang mengalahkan bangsa Amalek adik-adik. Ya adik-adik, ada 3 rahasia bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Amalek. Yang pertama dan utama yaitu mereka berserah penuh kepada Tuhan adik-adik. Seperti yang Kak Nina sampaikan tadi, bahwa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka belum pernah berperang. Jadi mereka tidak ada persiapan, tidak ada pengalaman dalam menghadapi bangsa Amalek. Kalau dipikir-pikir secara manusia, mengalahkan bangsa Amalek itu adalah hal yang mustahil adik-adik. Tapi karena mereka berserah penuh pada Tuhan, bangsa Israel akhirnya bisa menang melawan bangsa Amalek ya adik-adik. Seperti yang dikatakan di Yeremia 17 ayat 7 yang mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Amin. Nah, contohnya pada saat adik-adik mau ujian, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik menyerahkan hasil ujian tersebut kepada Tuhan. Setelah adik-adik capek-capek belajar, adik-adik bekerja keras sebelum ujian, menyiapkan banyak materi, menyiapkan banyak soal latihan dengan mengerjakan soal-soal latihan. Nah, tentunya adik-adik juga berdoa menyerahkan hasil ujian tersebut kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati hasil ujian adik-adik tersebut. Nah, yang kedua yaitu saling menopang dan bekerja sama ya adik-adik. Seperti yang dilakukan oleh Harun, Musa, dan Hur. Nah, kalau adik-adik pikir pada saat Musa di atas bukit mengangkat tongkat sendirian, pasti susah banget ya adik-adik, sulit sekali untuk mengangkat tongkat dari pagi sampai petang. Pasti akan lelah, ya kan, karena di situ ada Harun dan Hur. Jadi mereka saling bekerja sama, saling menopang untuk mengangkat tongkat Allah tersebut supaya bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Amalek adik-adik. Seperti yang dikatakan di Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nah, Kak Ina percaya di sini semua adik-adik
membutuhkan yang namanya bantuan orang, membutuhkan yang namanya pertolongan orang. Siapa sih di sininya tidak butuh orang sekitar kita? Nggak ada ya, pasti di sini semuanya membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Contohnya, saat adik-adik ingin mencapai cita-cita adik-adik, ingin mencapai impian adik-adik, tentunya adik-adik juga membutuhkan orang tua adik-adik untuk membiayai sekolah, ya kan? Adik-adik membutuhkan bapak dan ibu guru untuk menyampaikan materi supaya adik-adik bisa memiliki ilmu. Adik-adik bisa mengerjakan, sehingga adik-adik bisa mengerjakan soal, ujian, ya kan? Nah, dan yang terakhir yaitu adalah memiliki strategi dalam berperang. Strategi berperang ini yang kakak maksud bukan berarti kita harus berperang menggunakan pedang. Nah, di sini adalah maksudnya strategi kita dalam memecahkan masalah persoalan hidup kita adik-adik. Contohnya, pada saat adik-adik ingin ujian matematika. Nah, pastinya adik-adik memiliki strategi dalam mengerjakan ujian tersebut. Strateginya apa, Kak? Strateginya pasti adik-adik belajar soal-soal ujian matematika yang banyak, yang berkaitan dengan soal ujian tersebut. Nggak mungkin kan adik-adik belajar bahasa Indonesia sebelum ujian matematika, ya kan? Pasti yang adik-adik kerjakan adalah soal-soal matematika. Adik-adik bertanya kepada bapak dan ibu guru tentang rumus, ya kan? Oke, itu adalah 3 hal di mana bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Amalek, ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Ayo Kak Nina pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa menjadi berkat buat kami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan pulang. Kiranya Engkau menyertai setiap perjalanan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.